Semangat pagi. Berjumpa lagi di channel Kata Macan, channel yang menyediakan video pembelajaran matematika. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mempelajari masih sama pada materi persamaan dan persamaan linear. Namun materi yang akan kita bahas di sini terbilang baru bagi adik-adik sekalian, yaitu mengenai konsep nilai mutlak. Untuk lebih memudahkan kita memahami konsep nilai mutlak, mari kita lihat bersama-sama garis bilangan berikut. Nah, pada garis bilangan di sini kita bisa melihat dua sisi, dua keadaan, dua sisi yang berbeda, yaitu baik pada posisi titik yang nanti akan kita buatkan, ataupun yang kedua yaitu jarak antara titik yang kita tentukan nanti dengan titik 0. Kita buatkan tabelnya. Jadi pada sebelah kiri itu posisi titik, yang sebelah kanan itu jarak titik ke 0. Kita perhatikan kalau ini kita sorong, kita sorong, maka posisi titik ini yang berwarna biru itu adalah berada pada negatif 5. Namun kalau kita memandang atau melihat sisi lain, yaitu jarak titik yang biru ini terhadap titik 0 itu adalah 5. Jadi ini posisi titik, yang ini adalah jarak. Nah, kita lihat misalnya posisi titik biru ini adalah negatif dari 9,23. Ini posisi titik biru ini. Kalau di sini saya tuliskan ini negatif 9,23. Nah, kalau kita melihat jarak titik biru ini terhadap titik 0, berarti jaraknya sejauh 9,23 satuan, 9,23 satuan. Nah, ini kalau kita melihat posisi titik dengan jarak titik ke 0. Kalau titik ini kita lanjutkan, kalau kita melihat sekarang posisi titik yang biru ini berada pada titik 0. Nah, jarak titik biru ini dengan titik 0 itu adalah jaraknya 0 satuan. Nah, itu juga kalau kita sorong ke positif, nah, maka posisi titik biru ini sekarang berada pada titik 2, berada pada titik 2. Nah, kalau kita mau lihat jarak, jarak titik biru ini terhadap titik 0 berarti jaraknya 2. Itu juga kalau kita ini sorong, misalnya itu. Nah, sekarang berarti posisi titik biru ini adalah 3,52. Nah, sekarang kalau kita mau lihat jarak titik biru ini terhadap titik 0 berarti jaraknya 3,52. Nah, kita lihat di sini pada jarak, nilainya itu selalu positif, tidak pernah negatif. Tapi pada posisi titik ini itu ada yang bernilai negatif, Nah, dalam matematika untuk setiap bilangan atau nilai selalu bernilai positif itu ada diatur dalam matematika. Nah, yang biasa disebut namanya nilai mutlak. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa apa itu definisi nilai mutlak. Nilai mutlak atau biasa disebut dengan harga mutlak adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif, jadi tidak pernah negatif. Sama seperti tadi jarak pada titik 0 maka selalu bernilai positif. Nah, definisi ini bisa dituliskan dalam matematika. Jadi kalau secara matematisnya definisi nilai mutlak itu adalah nilai mutlak X, dia bernilai X itu sendiri kalau X-nya di sini itu lebih dari 0.
Nah, nilai mutlak X di sini bernilai negatif X kalau nilai X yang ini kurang dari 0. Ya. Nah, untuk lebih mudah memahami, kita lihat contoh berikut. Tentukan nilai dari nilai mutlak negatif 7, B nilai mutlak 3, C nilai mutlak dari negatif 2/3. Kita lihat penyelesaiannya. Nilai mutlak dari negatif 7. Jadi pertama-tama kita lihat bilangan di sini. Ya. Jadi mengacu pada definisi tadi, saya tuliskan ulang definisinya ya. Ini. Jadi karena di sini bilangan yang dinilai mutlakan itu kurang dari 0, berarti dia berada di sini yang kedua. Kurang dari 0, berarti nilainya hasilnya itu adalah negatif X. Berarti negatif dari nilai mutlak ini. Berarti negatif dari negatif 7. Nah, negatif dari negatif 7 berarti hasilnya positif 7. Kita lihat yang bagian B. Nilai mutlak dari 3. Nah, 3 ini lebih dari 0. Kita lihat. Kalau lebih dari 0, berarti nilai mutlak X-nya itu adalah hasilnya X itu sendiri. Berarti di sini lebih dari 0. Berarti nilai mutlak dari 3, ya 3 itu sendiri. Ya, yang bagian C, kita lihat nilai mutlak dari negatif 2/3. Nah, negatif 2/3 ini adalah kurang dari 0. Karena kurang dari 0, berarti nilai mutlak X-nya itu adalah negatif X. Berarti ini kurang dari 0, hasil nilai mutlaknya berarti negatif dari negatif 2/3. Nah, negatif dari negatif 2/3 berarti hasilnya positif 2/3. Mudah ya? Ini sangat mudah untuk menentukan nilai mutlak yang nilainya itu hasilnya selalu positif. Jadi kalau yang dimutlakkan itu positif, maka hasilnya itu bilang itu sendiri. Kita lanjut contoh berikutnya. Tentukan nilai dari nilai mutlak X kurang 1 dan nilai mutlak 2X kurang 3 untuk X kurang dari 1. Kita lihat penyelesaian. Nah, sekarang kita mau lihat di sini, ini apakah bilangannya positif atau negatif, lebih dari 0 atau kurang dari 0, ya, sesuai dengan definisi tadi bahwa ini. Jadi yang terpenting kita lihat yang bilangan di sini adalah lebih dari 0 atau kurang dari 0. Maka kita harus uji gitu ya, X kurang 1 ini untuk X kurang dari 1 apakah dia positif atau negatif, ya. Jadi kita uji nilai X kurang 1 itu untuk X kurang dari 1. Jadi untuk lebih mudahnya kita uji dulu kalau dia sama dengan 1, X-nya sama dengan 1 berapa. Jadi 1 kurang 1 ya 0. Ya. Nah, ini kalau X-nya sama dengan 1. Tuh, yang di sini. Nah, kalau bilangan yang di sini diperkecil atau kurang dari 1, dikurang 1, ya tentu hasilnya akan kurang dari 0. Nah, karena kurang dari 0, maka berlaku yang ini kan, negatif X, sehingga nilai mutlak dari X kurang 1 itu adalah negatif dari nilai mutlak ini, negatif dari X kurang 1, berarti negatif dari X kurang 1, ya kali masuk negatifnya, berarti negatif kali positif itu negatif, negatif kali negatif itu positif, berarti hasilnya negatif X tambah 1, atau boleh juga ditulis 1 kurang X, ya. Nah, kita lihat yang ini 2X kurang 3 sama tadi kita harus uji dulu untuk X-nya kurang dari 1, ya. Nah, untuk kemudahan ya kita lihat dulu kalau dia sama dengan 1. Nah, ketika 2X kurang 3 itu X-nya kita substitusi sama dengan 1, ternyata menghasilkan negatif 1. Nah, bagaimana kalau di sini nilai X-nya itu kurang lagi, misalnya kita ambil 0,99 atau 0 atau negatif 1, ya tentu akan semakin kecil hasilnya. Semakin kecil ya tentu hasilnya kurang dari 0. Nah, sehingga untuk X kurang 1 itu menghasilkan kurang dari 0, ya.
ini ketika disubstitusi ke sini hasilnya kurang dari 0. Sehingga 2x kurang 3 itu kurang dari 0 untuk x-nya kurang dari 1. Ya, sehingga nilai mutlak dari 2x kurang 3 tadi yang ini kurang dari 0. Nah, karena kurang dari 0 berarti yang di dalam ini harus dikalikan negatif. Berarti negatif 2x kurang 3. Nah, negatif kali positif itu negatif, negatif kali negatif itu positif. Sehingga negatif 2x tambah 3 atau boleh dituliskan 3 kurang 2x. Mudah ya? Nah, saya kira sangat mudah. Kita lihat contoh terakhir, contoh ketiga. Amir adalah seorang anggota pramuka sedang belajar baris berbaris. Amir melangkah ke depan sebanyak 5 langkah, kemudian ke belakang 8 langkah, dilanjutkan ke depan sebanyak 9 langkah, dan ke belakang 3 langkah. Nah, tentukan A. Posisi akhir Amir dari awal sebelum memulai melangkah. B. Total langkah yang dilakukan Amir. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, untuk memudahkan kita mengerjakan ini, kita lihat pada garis bilangan. Ya, pada garis bilangan. Pertama, melangkah ke depan. Jadi kalau ke depan kita anggap dia melangkah ke arah positif. Ya, x positif. Ketika melangkah ke belakang berarti mengarah ke belakang. Ya, saya tuliskan di sini ya. Depan arah x positif, belakang arah x negatif. Oke, itu yang kita harus atau kita sepakati dulu, bahwa depan itu arah x positif, belakang itu arah x negatif. Oke, kita lihat sekarang melangkah ke depan sebanyak 5 langkah. Jadi posisi awal itu di 0, ke depan 5 langkah. Ini ke depan 5 langkah. Sekarang posisi Amir berada pada titik 5 ini. Nah, setelah dia berada di sini, Amir melangkah ke belakang 8 langkah. Berarti kalau 8 berarti tidak lagi ke sini ya, tapi ke belakang. Sehingga 8 langkah dari posisi akhirnya Amir itu negatif 3. Nah, selanjutnya dikatakan ke depan 9 langkah, berarti ke sana ya, 9 langkah. Nah, dari sini ke belakang lagi 3 langkah. Sehingga posisi akhir Amir berada pada 3. Nah, kita lihat secara matematisnya, kalau kita buatkan posisi akhir Amir, jadi awalnya itu adalah 5 langkah, berarti dia karena ke arah positif berarti positif 5. Terus 8 langkah ke belakang berarti negatif 8. Terus ke depan lagi 9 berarti tambah positif 9. Ke belakang lagi 3 berarti kurang 3. Sehingga posisi akhirnya Amir itu adalah 3 langkah di depan. Nah, kita lihat yang kedua, total langkah yang dilakukan Amir. Kalau total, namanya total langkah, berarti kalau dia ke depan 5 langkah, ke belakang 8 langkah, apakah dikurangkan 5 kurang 8? Tentu tidak ya. Berarti tidak memandang dia ke depan atau ke belakang, selalu ditambah. Nah, kalau seperti itu kasusnya, berarti walaupun ke depan maupun ke belakang itu selalu positif. Nah, kalau selalu positif dalam matematika disebutkan ya konsep nilai mutlak. Sehingga untuk menyelesaikan yang bagian B ini kita menggunakan konsep nilai mutlak. Nah, total langkahnya nih kita lihat bersama-sama. Untuk ke depan itu 5, tambah ke belakangnya berarti nilai mutlak negatif 8. Terus ke depan lagi 9 berarti nilai mutlak 9. Ke belakang lagi negatif 3 berarti nilai mutlak 3. Nah, kita ingat definisi nilai mutlak ya. Kalau dia lebih dari 0 atau positif, maka nilai mutlak X itu adalah X itu sendiri. Kalau X-nya ini kurang dari 0 atau negatif, maka nilai mutlaknya itu adalah negatif X ya. Sehingga untuk nilai mutlak 5 yaitu 5 sendiri,
kalau nilai mutlak negatif 8 karena ini kurang dari 0, berarti negatif dari negatif 8 menjadi positif 8. Itu seterusnya, sehingga menghasilkan 5 tambah 8 tambah 9 tambah 3. Berarti totalnya 25 langkah. Nah, inilah salah satu, mohon maaf ini bagian B ya. Nah, inilah salah satu juga nilai mutlak yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Inilah materi konsep nilai mutlak yang sempat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Semangat! Made this here